Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, hari ini saya akan berbagi tips dan akan sharing bagaimana memiliki pola pikir yang sukses. Saudara, banyak orang berpikir sukses itu bisa berasal dari relasi, sukses itu mungkin hoki, sukses itu dari warisan. Dan mereka-mereka yang tidak punya relasi, mereka-mereka yang tidak memiliki jaringan, sulit untuk sukses. Padahal saudara, sukses itu sebetulnya bukan dari itu semua. Sukses itu berawal dari sebuah pola pikir, pola pikir yang positif dan pola pikir yang memiliki keyakinan untuk bisa berhasil. Pola pikir itu sangat menentukan orang itu bisa sukses. Pola pikir seperti apa yang bisa membuat orang itu bisa sukses dan bisa berhasil dalam kehidupannya. Pola pikir yang pertama adalah kita harus bisa menghilangkan rasa takut. Takut memulai, takut dengan gagal, takut diremehkan orang, takut dihina orang, takut dicemooh orang. Itu semua harus bisa kita hilangkan. Perasaan takut itulah yang membuat orang itu gagal. Perasaan takut itulah yang membuat orang itu tersendat jalan meraih kesuksesan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menghilangkan, kita harus mengurangi berharap. Jangan pernah berharap. Turunkan harapan. Artinya apa? Tugas kita adalah berjuang, tugas kita adalah belajar dan berjuang untuk mengejar sebuah cita-cita keberhasilan, untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan anak, membahagiakan istri. Tugas kita adalah berjuang, kurangi harapan. Sehingga apa? Sehingga kalau seandainya kita gagal atau seandainya meleset dari target, maka sakit hati itu tidak akan terasa. Karena memang kita tidak berharap. Tugas kita hanya berjuang. Itu saja. Turunkan harapan dan jangan terlalu banyak berharap. Yang ketiga adalah kita harus memiliki tekad yang kuat untuk berhasil. Bagaimana kita bisa berhasil kalau kita sendiri tidak yakin, kalau kita sendiri tidak memiliki mindset dan tekad kuat untuk bisa berhasil? Maka tidak akan pernah itu bisa terjadi. Karena apa? Keyakinan, tekad itu akan membuahkan pikiran yang kuat dan akan membuahkan kita menjadi gerak. Gerak untuk apa? Gerak untuk mengambil kesempatan, gerak untuk berjuang. Dan tekad itulah yang membawa kita menjadi sebuah keberhasilan. Yang selanjutnya adalah kita harus berani mengambil resiko. Maksudnya mengambil resiko adalah kita harus mengambil resiko itu secara terukur. Jangan ngawur. Artinya apa? Sebagai contoh seperti ini. Kalau saya ingin bertinju misalnya. Kalau saya berani resiko untuk bertinju dengan Mike Tyson, maka saya berani mengambil resiko secara ngawur. Artinya apa? Kita harus, kalau mengambil resiko, kita harus mengukur kekuatan kita, kita harus mengukur kemampuan kita harus mengukur ilmu kita. Sehingga kalau kita melangkah maju ke depan, maka kita sudah tahu apa dan bagaimana resiko ke depannya. Yang selanjutnya, memiliki impian yang kuat. Impian untuk siapa? Impian yang paling kuat adalah impian untuk membahagiakan keluarga kita, impian untuk membahagiakan orang tua kita, anak dan istri kita. Itu harus memiliki impian yang kuat. Supaya apa? Supaya akan menjadi daya tahan, supaya menjadi dorongan yang kuat untuk meraihnya. Dan terakhir, kita harus pantang menyerah dan pantang mundur sampai tuntas. Artinya apa saudara? Kalau seandainya kita sedang berjuang, jangan pernah mundur pada saat kita lelah. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Karena sesungguhnya kegagalan itu adalah
mereka yang telah berhenti di tengah jalan. Ya, tetapi kalau kita terus lakukan, maka kita terus akan mendapatkan keberhasilan itu, dan kita akan pasti meraih keberhasilan itu. Selama kita terus melangkah maju ke depan, maka cepat atau lambat kita pasti akan merasakan keberhasilan itu, dan kita akan meraih kemenangan untuk kebahagiaan orang-orang terdekat kita. Saudara, lakukan dan pikirkan pola pikir ini, maka Anda akan merasakan bagaimana meraih sukses yang sebenarnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan Anda akan sukses di masa yang akan datang. Sukses bersama dosen senior.